Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita praktikum luring kimia dasar dengan judul yaitu sifat senyawa kimia karbon. Adapun tujuan praktikum di sini, mahasiswa diharapkan mengetahui sifat senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh serta senyawa hidrokarbon aromatis. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membedakan sifat senyawa hidrokarbon jenuh, tidak jenuh, dan senyawa aromatis. Adapun yang melatar belakangi atau dasar teori praktikum ini, yang pertama bahwa senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan karbon, dan apabila didasarkan kerangka atomnya maka ada senyawa hidrokarbon yang mempunyai rantai karbon lurus, contohnya mungkin alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian selain itu juga ada senyawa yang mempunyai karbon melingkar, membentuk cincin. Biasanya dikenal sebagai senyawa siklik atau aromatik. Misalnya sikloheksana, sikloheksena, ya. Nah, berdasarkan ikatan kimianya, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon yang tidak mempunyai ikatan rangkap. Contohnya adalah alkana. Jadi alkana tidak mempunyai ikatan rangkap. Kemudian hidrokarbon tidak jenuh adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap. Ya, apakah itu satu atau lebih dari satu, apakah itu ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Contohnya adalah alkena dan alkuna. Serta hidrokarbon siklik atau aromatik itu mesti mempunyai ikatan rangkap, karena untuk melingkar dia akan melepaskan hidrogen. Kemudian praktik bahan alat seperti biasanya yaitu air brom, kemudian petroleum ether, benzana, siklobenzana, siklobenzena, ya. Kemudian toluen, CCl4, H2SO4, kemudian juga NHO3 atau asam nitrat pekat. Alat yang digunakan tabung reaksi, kemudian better glass, pipet tetes, dan kamera untuk mengambil gambarnya nanti. Prosedur yang pertama adalah untuk menentukan senyawa alkena atau alkana, ya. Ini dengan cara mereaksikan antara senyawa hidrokarbon dengan larutan bromida. Jadi nanti Anda ambil 4 tabung, ya. 4 tabung, ambil air bromida atau larutan bromida 3 mili, Anda tambahkan, ya. Kemudian setelah itu Anda teteskan dengan 1 ml petroleum benzana, kemudian petroleum benzena, sikloheksana, sikloheksena, atau nanti apa yang ada di yang tersedia nanti larutannya, ya. Selanjutnya setelah dikocok Anda simpan pada ruang gelap. 1, kemudian Anda yang
lainnya Anda biarkan selama 5 menit di ruang terang ya. Kemudian Anda amati ya perubahan yang terjadi. Kemudian ambil gambarnya. Jangan lupa pengambilan gambar ini sebelum dan sesudah. Jadi, sehingga Anda bisa mengetahui perubahan yang terjadi. Kemudian yang masih tetap untuk mengetahui alkana dan alkena, yang kedua kita reaksikan hidrokarbon dengan larutan bromida dalam kloroform ya, CaCl4. Anda ambil 2 tabung reaksi petroleum ether dengan sikloheksana. Setelah itu Anda tetesi dengan larutan bromida dalam CaCl4. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Kemudian apakah timbul bau. Kemudian Anda ambil gambar dan fotonya. Yang ketiga adalah reaksi hidrokarbon dengan yang ketiga adalah reaksi hidrokarbon dengan asam permangkanat. Anda siapkan 2 tabung reaksi, kemudian Anda ambil 1 ml petroleum benzena dan 1 ml sikloheksana. Kemudian ambil 1 tetes larutan kalium permangkanat yang dilarutkan di dalam asam sulfat. Ini ada larutan permangkanat sudah dilarutkan dalam asam sulfat. Kemudian Anda ambil 1 tetes, kemudian Anda amati perubahan sebelum ditetesi dan sesudah ditetesi. Kemudian ambil gambarnya, selalu diambil gambarnya untuk menunjukkan adanya perbedaan. Kemudian yang keempat adalah reaksi hidrokarbon dengan asam sulfat. Di sini 1 ml petroleum ether dan 1 ml sikloheksana Anda masukkan dalam tabung reaksi. Kemudian dinginkan di dalam es. Dinginkan ya, beberapa saat ya. Kemudian Anda tetesi dengan 3 ml H2SO4 pekat. Hati-hati ya di sini jangan langsung ditumpahkan di larutan, tapi diteteskan pada dinding. Jadi tabung reaksinya dimiringkan, kemudian Anda teteskan di dindingnya. Karena ini kayaknya nanti akan reaksinya kalau Anda langsung nanti bisa meluap. Jadi sedikit-sedikit di sini. Kemudian Anda amati perubahan yang terjadi, apakah ada pemisahan cairan atau tidak, ambil gambarnya. Jadi hati-hati ini karena menggunakan H2SO4 pekat. Kemudian yang kita akan mendeteksi adanya senyawa aromatik. Yang pertama dengan menggunakan reaksi asam sulfat. Jadi Anda ambil 5 tabung reaksi, masing-masing Anda masukkan dulu setengah mili asam sulfat pekat. Setelah itu masing-masing tabung Anda tetesi dengan 3 tetes benzena. Ini yang beda ya, benzena, petroleum, benzana, toluen dan klorobenzena. Anda kocok, kemudian Anda amati perubahan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Jangan lupa juga diambil fotonya.
Kemudian yang kedua adalah reaksi senyawa aromatik, hidrokarbon aromatik dengan reaksi asam nitrat. Ini sama dengan yang tadi, reaksi dengan asam sulfat. Ya. Anda ambil setengah mili asam nitrat atau NO3 pekat. Ada masing-masing tabung, ada 5 jenis tabung. Kemudian Anda tetesi benzena, petroleum benzana, toluen, dan klorobenzana. Anda baca, amati perubahan yang terjadi sesudah dan sebelum. Kemudian ambil gambarnya. Jadi itu percobaan. Ini adalah pengamatan nanti ya. Ini Anda isi nanti perubahan sebelum dan sesudah. Ini adalah lembar pengamatan. Kemudian setelah Anda amati, Anda masuk tabelkan. Kemudian Anda buat laporan seperti biasanya, judul, tujuan praktikum, data pengamatan, perhitungan jika ada, kemudian pembahasan, kesimpulan, daftar pusaka, dan jawaban pertanyaan jika ada. Saya kira itu pengarahan untuk praktikum mengetahui senyawa sifat-sifat hidrokarbon. Nanti apabila ada pertanyaan sambil jalan ya,
Saya tutup dulu pengarahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.